Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat rumah ilmu. Kembali lagi di podcast Mari Belajar bersama saya host magang kalian Muhammad Adi Farid. Pada tema hari ini kita akan membahas tentang bioremediasi. Di podcast kali ini kita telah kedatangan dua orang tamu spesial, yaitu Profesor Dr. Faris Aldo Al-Muhandis MT sebagai peneliti bioremediasi dari PD, serta aktivis lingkungan mahasiswa kedokteran ini Aris Muhammad Yusuf. Langsung saja tanpa berbasa-basi kita akan mulai pertanyaan tentang bioremediasi. Jadi kan kita belum pada tahu nih bioremediasi itu apa. Dari itu kita akan menanya ke dua ahli di samping ini. Jadi saudara Anis Fuad, bioremediasi itu apa? Ini singkatnya itu bioremediasi, suatu proses untuk membersihkan lingkungan dari berbagai pencemaran yang menggunakan berbagai macam jenis organisme seperti tanaman, bakteri, dan juga jamur. Nah, organisme ini tuh digunakan untuk menguraikan dan mendeteksi beragam jenis senyawa kimia berbahaya yang terdapat di berbagai tempat seperti tanah, air, dan udara. Nah, jadi kan kalau di zaman sekarang nih ya banyak banget pencemaran di laut, di tanah, kayak minyak tumpah di laut ataupun tanah yang tercemari oleh limbah rumah tangga atau limbah pertanian. Nah, bioremediasi ini adalah cara paling efektif dan ramah lingkungan untuk mengatasi berbagai pencemaran lingkungan itu. Jadi bioremediasi itu kayak sesuatu yang mempermudah, kayak Ya, menguraikan zat-zat yang limbah gitu. ya, jadi kan limbah-limbah ini sangat bahaya nih kalau misalnya sampai terkonsumsi oleh manusia, hewan ataupun tumbuhan, bisa tumbuhan aja yang mati atau gimana. Nah, untuk bisa menghilangkan pencemaran itu, bioremediasi ini caranya. Jadi kan kalau bioremediasi itu untuk menguraikan zat yang berpengaruh juga pada pengembangan teknologi. Jadi bioremediasi itu berpengaruh terhadap pengembangan apa aja sih di bidang teknologi atau bidang pangan atau lain-lain. Ya, jadi kalau dari saya, bioremediasi ini cukup pesat perkembangannya di Indonesia. Salah satu contohnya ada namanya pengembangan mikroorganisme yang awalnya hanya beberapa mikroba yang dapat digunakan untuk bioremediasi. Sekarang sudah ribuan mikroorganisme yang bisa digunakan untuk melakukan bioremediasi. Kemudian selanjutnya, ya Pak, ada teknologi genetika. Jadi ada rekayasa genetika sehingga bioremediasi ini tuh lebih efektif dan lebih efisien dalam teknisnya. Kemudian ada teknik pengembangan di teknik in situ. Jadi teknik in situ itu seperti kayak kita melakukan bioremediasi, tapi tidak harus memindahkan tanah atau air yang terkontaminasi. Seperti ada cara-cara tersendiri seperti mikroorganisme itu ditiup, didorong pakai angin untuk ke tanah dan air sehingga air dan tanah ini nggak harus dipindah tempatkan dari tempat terkontaminasinya. Terus selanjutnya itu ada yang namanya teknologi remote sensing. Jadi perkembangan itu seperti kita melakukan bioremediasi yang pendeteksinya itu sulit dijangkau. Dan sekarang sudah lebih mudah karena ada teknologi namanya remote sensing. Kemudian ada pemanfaatan tanaman seperti tanaman-tanaman tertentu yang bisa menyerap logam dan bahan organik di air dan tanah. Kemudian pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti kita ya memanfaatkan barang-barang yang nggak ada habisnya seperti kerang yang bakal digunakan untuk bioremediasi di tempat tambang. Jadi aku banyak juga manfaat dari bioremediasi ini. Terus kan kita udah bahas kayak apa itu bioremediasi, terus apa pengaruh
pengembangannya atau pengembangan yang bagi teknologi ataupun lain, sebenarnya ada apa aja sih dari bioremediasi ini? Ya contohnya seperti yang pertama bioremediasi di limbah petrokimia, yang biasanya tuh ya petrokimia mungkin limbahnya lumayan mematikan lah buat warga sekitar, desa sekitar, masyarakat sekitar. Jadi digunakanlah bioremediasi ini satu contohnya untuk menguraikan dan tidak membahayakan warga sekitar. Kemudian contoh kedua ada bioremediasi logam berat, ya seperti yang disebutkan ya, bioremediasi yang dia digunakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bahan-bahan logam berat yang mungkin ada di air, sungai yang terkontaminasi ya, sehingga tidak membahayakan masyarakat yang minum di sungai itu. Kemudian bioremediasi limbah nuklir, ya biasanya di sekitar reaktor nuklir lah, untuk menguraikan atau tidak membahayakan reaktor nuklir di warga sekitar. Terus tuh ada bioremediasi tambang emas di Sulawesi. Jadi kan misalnya tambang nih, ada aja zat-zat kimia yang malah kebuang ke tempat yang seharusnya. Nah, di sini tuh kasusnya ke tanah. Jadi si tanah ini mengandung limbah-limbah dari si tambang tersebut. Nah itu digunakan bioremediasi yang di organisme digunakan tuh bakteri sama merkuri. Nah jenis zat kimia dari si tambang ini namanya merkuri. Jadi si bakteri dan merkuri ini digunakan untuk memisahkan zat kimia merkuri dari dalam tanah. Terus ada juga bioremediasi limbah pertanian di Jawa Timur. Nah itu mah udah awam ya kalau soal limbah pertanian. Terus ada terakhir tuh bioremediasi lumpur lapindo di Sulawesi. Nah dulu kan waktu 2006 tuh pernah ada yang namanya semburan lapindo di Sulawesi. Nah sampai sekarang tuh si lumpur masih mengalir terus pokoknya. Jadi ada dari si lumpur yang mengalir ini mencemari lingkungan yang dilewatinya. Jadi bioremediasi ini nggak bisa untuk mengurangi lah dampak-dampak dari perkembangan dari risiko budaya. Mungkin cukup sekian dari podcast hari ini. Jika ada yang bertanya, bisa cek, bisa menulis komen di IG Rumah Ibu. Ya udah itu aja sih. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.